Ah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita teruskan kembali untuk kajian Fathul Qarib. Masuk ke kaifiyati sholatul khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi kiku fasal suwiji fi kaifiyati sholatul khaufi. Fi kaifiyati sholatil khaufi kang tetep ing dalam nerangake tata carane sholat khauf. Pasal ini menerangkan bagaimana tata cara sholat dalam kondisi khauf, takut, maunya kondisi darurat. Biasanya di sini tertentunya dalam kondisi perang. Wa innama afrodaha nang pestine dhewekake ing kaifiyati sholatil khauf. Sawal musannif uki musannif an ghairiha sing liyane sholatil khauf. Minas sholawati saking biro-biro sholat bitar jamatin kelawan satu tarjamah dengan satu fasal. Kenapa di sini mu'alif yang mengarang kitab Fathul Qarib itu memisahkan pembahasan sholat khauf dari sholat-sholat yang lain dengan satu fasal tersendiri? Li'annahu karena saat temennya kelakuan iku yuh tamalu den apuro fi iqamatil fardhi dalam jumenengake fardu fil khaufi dalam nalikane tingkah wedi apa ma barang la yuhtamalu kang ora den apura apa ma fi ghairihi dalam liyane khauf. Karena di dalam kondisi khauf, kondisi takut, di dalam masalah mendirikan atau menegakkan sholat fardu, mendirikan fardu, ini dimaafkan hal-hal yang dalam kondisi normal itu tidak dimaafkan atau tidak dibolehkan. Dibolehkan melakukan segala sesuatu yang dalam kondisi normal itu tidak dibolehkan. Jadi ini memang pembahasan khusus. Sholat khauf itu disendirikan karena memang di sini ada pembahasan-pembahasan khusus di mana pelaksanaan sholat ini tidak normal seperti halnya pada sholat-sholat yang ketika kondisi normal itu dibolehkan. Oleh ini nggak boleh. Apa dalam kondisi normal nggak boleh, tapi dalam kondisi-kondisi khauf ini dibolehkan. Makanya disendirikan. Wa sholatul khaufi utawi sholat khauf. Sholat krana wedi iku anwaun pira-pira warna kathiratun kang akeh. Ada bermacam-macam bentuknya. Tabluhu kang tumeka apa sholat apa anwa sittata adrubin ing 6 pira-pira warna. Mencapai 6 macam bentuk sholat khauf. Kama kaya keterangan fi sahih muslimin dalam kitab sahih muslim. Yang seperti keterangan dalam kitab sahih muslim ada 6. Iqtasara kang ngalap cukup sopal musannif uki musannif minha saking sitah ala salasati adrubin yang saya telu biro-biro bentuk. Di sini ki musannif mu'alif pengarang kitab Fathul Qarib itu hanya mengambil 3 bentuk dari sholat khauf. Ahaduha dari salah satu adrub, salah satu bentuk sholat khauf yang pertama iku ayakuna yen to ana sapa adu musuh iku fi ghairi jihadil kiblatin dalam liyane arah kiblat. Yang pertama, musuhnya bukan di arah kiblat. Pokoknya arah selain kiblat. Wa huwa utawi adu iku qalilun sithik, wa fil muslimin lan dalam wong Islam kathratun akeh. Di mana musuh posisinya itu sedikit dan orang Islam banyak.
tapi bukan dari arah kiblat. Gambaran sedikit banyaknya bihaitsu tuqawimu. Gambarnya kelawannya itu membandingi apa kullu firqatin saben-saben sak pandan minhum saking muslimin al adwa ing musuh. Dengan sekira perkiraan posisi jumlah musuh ini itu sedikit sementara orang Islam itu banyak. Gambarannya kalau dibagi menjadi dua, maka kemudian satu bagian itu bisa membandingi, bisa mengimbangi, bisa melawan musuh yang ada itu. Terus kalau seperti itu kondisinya seperti apa? Fayufarriquhum mongko mbagi ing muslimin sapa imamu imam firqataini ing dadi rong bagian. Maka imam nanti akan memecah menjadi dua bagian, dibagi menjadi dua. Ini tapi kondisi pasal ini tentang pelaksanaan salat khauf ini kayak saya sendiri mulai ngaji dari dulu sampai belum pernah mempraktekkan tentang sholat khauf karena tidak ada kondisi perang, maka tidak dipraktekkan ini sampai sekarang. Mudah-mudahan nggak usah praktek, artinya kita aman-aman saja, tapi bisa mengambil pelajaran dari tentang sholatil khauf itu. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang bisa kita ambil pelajaran ini dalam kondisi yang sebegitu gentingnya saja perang itu, sholat itu tidak akan ada gugurnya, tidak ada gugur karena sesuatu. Untuk menjadi tidak sholat itu tidak ada alasan. Bahkan kondisi perang pun tetap orang itu wajib melaksanakan sholat fardu. Iqamatul fardu itu tidak ada toleransi yang kemudian menjadikan orang tersebut itu tidak melaksanakan. Kalau kemudian melaksanakan semampunya, iya. Tapi kalau tidak melaksanakan, tidak bisa. Harus tetap dilaksanakan selagi orang itu akalnya itu masih ada. Firqatun nanti sak pandan iku taqifu ngadeg sapa firqah. Yang satu kelompok ini berdiri fi wajhil aduwi ing dalam arai musuh, jadi penjagaan. Tahrisuhu halen jaga sapa firqah ing adu, menjaga. Wa firqatun sak pandan iku taqifu ngadeg sapa firqah khalfahu dalam berdiri imam, ail imam itu saya imam. Yang satu kelompok itu berdiri di belakang imam untuk sholat. Yang lainnya berjaga-jaga. Fayusalli mongko salat sapa firqah. Fayusalli mongko salat sapa imam bil firqati kelawan kelompok, lawan firqah allati khalfahu kang dalam burine imam rakaatan kelawan rakaat. Kemudian imam ini salat dengan kelompok yang ada di belakangnya satu rakaat saja. Summa ba'da qiyamihi mongko ing dalam sakwise ngadege imam lir rakaati maring rakaat ats-tsaniyati kang kaping pindho. Kemudian ketika imam itu berdiri pada rakaat yang kedua, terus tutimu mongko nyempurnaake sapa firqah li nafsiha karena awak dheweke firqah baqiyata sholatiha ing sekiranya salate firqah. Kemudian mufaraqah, kelompok ini salat sendiri-sendiri menyempurnakan salat sampai selesai. Terus watamtilan nerusake sapa firqah ba'da faraghi sholatiha ing dalam sakwise rambunge salate firqah ila wajhil aduwi maring arahe musuh. Kemudian setelah selesai salam cepat mengambil bagian menjaga ke arah datangnya musuh. Tahrisuhu halen jaga sapa firqah ing adu. Sampai datang musuh dia sudah standby di posnya itu. Kemudian wata'tiya lan tumeka sapa at-taifatu, kelompok al-ukhra kang meneh, datang kelompok lain yang tadinya menjaga datang ke salat. Allati kanat kang ono apa taifah iku harisatan njaga sapa harisah fi rakaatil ula dalam rakaat kang awal. Yang mana kelompok tadi yang pada saat rakaat awal kemudian menjaga ini, begitu kelompok yang pertama sholat tadi selesai cepat keluar, kemudian aplusan menjaga, yang tadinya menjaga masuk ke dalam sholat, kemudian melaksanakan sholat berjamaah dengan imam. Ini pentingnya jamaah. Sampai dalam kondisi seperti itu saja pelaksanaan sholat itu harus berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Ini juga pentingnya sholat dan pentingnya berjamaah. Artinya jamaah itu jangan disepelekan, karena jamaah itu memang benar-benar sesuatu yang menjadi simbol kekuatan Islam. Maka gak akan berjamaah, jangan sampai tidak berjamaah. Fayusalli mongko nuli salat sapa imamu imam biha kelawan firqah atau taifah rakaatan kelawan sak rakaat. Kemudian imam ini sholat dengan
kelompok yang baru datang itu tadi 1 rakaat dengan imam. Fa idza jalasa mongko nalikane lungguh sapa imam li tasyahudi krana tasyahud, kemudian ketika imam itu duduk untuk tasyahud akhir, tu fariquhu mongko misah sapa firqah ing imam. Waktu timulan nyempurnakake sapa taifah li nafsiha krana awake dhewe taifah. Maka kemudian mufaraqah menyempurnakan sholat sendiri. Summa yang tadiruha mengonelingi ngenteni ing taifah sapa imamu imam wa yusallimu lan salam sapa imam biha kelawan taifah. Kemudian ditunggu oleh imam, kemudian imam itu salam bersama-sama dengan kelompok yang kedua itu tadi. Jadi ya berjamaah, ya sholat itu tidak gugur, cuma kemudian yang mengganti ada yang pergantian di tengah-tengah. Ini satu kelompok jamaah hanya 1 rakaat, kemudian menyelesaikan sendiri cepat, kemudian mengganti kelompok yang berikutnya datang ke jamaah, nanti kemudian salamnya dengan imam. Ini dalam kondisi normal nggak diperbolehkan seperti itu. Tapi karena di dalam kondisi khauf, maka itu diperbolehkan. Dan memang aturannya seperti itu. Wahadihi utawi ikilah sholat, kaifiatu sholat ini, yang pertama ini, iku sholatu Rasulillah SAW, sholatnya Rasulullah SAW, bidatir riqa'i, dalam tanah dati riqa'. Jadi Nabi mempraktekkan itu di dati riqa'. Sumiatin arani apa dati riqa' bidalika kelamangan dati riqa'. Kenapa dinamakan dati riqa'? Li'annahum karena sak temene sahabat iku roka'u padha nambal sapa sahabat pihan dalam dati riqa' rayatahum ing pira-pira benderane sahabat. Karena di situ panji-panji Islam yang sobek itu ditambal di tanah dati riqa'. Waqilah dan ucapake bokhiru dalika liana madkur. Tapi ada akil juga mengatakan ya tidak seperti itu. Kenapa dinamakan dati riqa'? Bukan alasan itu. Mungkin alasan yang lain juga. Ini yang pertama. Wasani utawi kang kaping pindho. Ini yang kedua. Iku ayyakuna yen to ana pa'adu iku fi jihadil qiblat dalam arah kiblat. Yang pertama, yang kedua, ini musuhnya itu ada di arah kiblat. Fi makanin dalam panggonan layas turuhum kang ora nutupi ing adu an ayunil muslimina saking pira-pira mripate wong Islam apa syaun suwiji. Wa fil muslimina niku dalam wong Islam kathratun utawi akeh. Tahtamilu kang kongang apa tafarruquhum misah-misah muslimin. Di mana tidak ada penghalang antara musuh dengan orang-orang Islam, artinya tidak di tempat yang tersembunyi, tidak ada yang menghalangi satu apapun, tapi di dalam kelompok orang Islam itu banyak yang mungkin untuk dipisah-pisah. Maka kemudian fayasufuhum mongko ini musuh ada di arah kiblat. Maksudnya musuhnya itu di arah kiblat. Kalau di sini arah barat lah gitu. Fayasufuhum mongko barisake ing muslimin sapa limamu imam sofa ini ing dadi rong barisan. Maka kemudian dibariskan menjadi 2 sof. Matalan umpamanya ini hanya perumpamaan saja. Wa yuharimu lan takbiratul ihram sapa imam bihim kelawan muslimin takbiratul ihram bersama-sama jami'an halis kabehane. Semua takbiratul ihram karena musuh kemungkinan di arah kiblat. Fa idza sajada maulana sujud sapa imam fi raqatil ula dalam rakaat kang pertama, sajada monggo sujud mahu serta imam sapa ahadus sofaini salah sijinya sof loro. Pada saat imam sujud di rakaat awal, yang sujud hanya salah satu sof, mungkin sof depan atau sof belakang disepakati. Sajadata ini kelawan sujud loro. 2 kali sujud. Wa waqafalan ngadeg sapa as-sofu sof al-akhiru kang weneh. Sof yang lain itu tetap berdiri yahrisuhum halen jogo sapa soful akhir ing a'da. Ya, menjaga mukanya musuh datang, maka dia tidak ikut sujud. Kalau ikut sujud semua musuhnya datang disergap, kondisinya sujud tidak tahu. Fa idza rafa'a mengonalikane tangi sapa imamu imam. Ngangkat sapa imam ra'sahu ing sirahe imam, sajadu monggo sujud sapa soful akhir. Walahaquhu lan nusuli sapa soful akhir ing imam. Jadi sujudnya itu nunggu imam selesai dia nyusul sujud gitu.
Wa tasyahadu lan tasyahud sapa imam bisofa ini kelawan sof loro. Tasyahudnya bareng. Wa salimu lan salam sapa imam bihim selawan sofain kaum muslimin. Wa hadihu tawi kilah kaifiyah iku salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi Asfana ing dalam tanah Asfan. Nah, ini salatnya Rasulullah ketika di tanah Asfan. Wa yudi Asfan iku qaryatun desa. Qaryatun desa fi tariqil haji dalam jalan haji. Fi tariqil haji dalam haji al-Misri kang basa Mesir. Bainaha ka iku dalam antarane Asfan wa baina Makkah lan dalam Makkah dalam antara Makkah marhalatan itu marhalah rong pos. Sumiat tin arani apa Asfan bidzalika kalam orang Asfan li asfi suyuli krono jerone banjir getih yang dalam Asfan. Dinamakan tanah ini dinamakan dengan nama Asfan karena di situ memang pada waktu perang itu banyak sekali darah yang mengalir sampai menggenang di tanah itu, maka kemudian disebut Asfan. Wa tsalitsu tawi kang kaping 3 iku ayakuna yen to ana apa fi'lus salat iku fi syiddatil khaufi dalam bangete wedi wal tihamil harbi lan rukete perang. Yang ketiga ini sedang berkecamuknya perang. Jadi gambarnya iltihamul harbi itu perang sangat berkecamuk sehingga seolah-olah saling menempel antara kulit musuh dengan kulit kita itu saling bersentuhan. Wa utawi iltihamul harbi, kalimat iltihamul harbi itu iltiham itu dikata lahmun yang artinya itu daging. Tapi di mana nih perang berkecamuk yang ruket itu. Iku kinayatun kinayah an syiddatil ikhtilati saking bangetnya campur bainal qaumi dalam antara kaum. Ini iltiham itu adalah kinayah atau perumpamaan dari sudah sangat bercampurnya antara musuh dengan orang Islam menjadi satu dalam peperangan. Itu disebut iltihamul harbi. Bihaisu yaltasiqu kelawan sekiranya tetemu apa lahmu ba'dihim dagingnya sebagiannya kaum bi ba'din lan sebagian kang meneh sampai bertempelan lah. Fala yatamakkanu namung ora kongang ora mungkin sapa kaum min tarqil qitari saking ninggal peperangan. Wala yaqdiruna ora kuasa sapa kaum ala nuzuli ngatasi temurun ingkanu lamun ta ana sapa kaum iku rukbanan wong kang padha numpak. Jadi ketika orang itu lagi down di sini naik kuda katakan itu nggak bisa untuk kemudian turun karena lagi berkecamuk perang. Wala alal inhirafilan orang yang disebut bubaran ingkan lamun ana sapa kaum muslimin iku masyatan biru-biru kang melaku. Ketika berjalan orang yang tidak menggunakan kendaraan kuda atau yang lain tidak ada kesempatan waktu untuk kemudian mundur atau bubar untuk melakukan sholat terlebih dahulu itu nggak ada gencatan untuk sholat dulu. Jadi benar-benar berkecamuknya perang. Dilelah masuk waktu sholat duhur katakan. Terus jadi seperti apa kalau seperti itu? Fayusalli. Monggo sholat sapa kullun sama-sama suci minal qaumi saking kaum. Maka semuanya sholat sendiri-sendiri. Kaifa amkanahu hale kaya kongang, hale kaya apa duweni tingkah, hale kaya apa kongang sapa kullun rajilan hale laku ai masyian tegese wong kang mlaku auruk ban atau numpak. Mustaqbil kiblati hale madhab kiblat wa ghairu mustaqbilil kiblati lan hale ora wa ghairu mustaqbilin lan hale ora madhep lah madhep kiblat, baik itu berjalan atau naik madhep kiblat ataupun tidak, itu pokoknya yang penting sholat kondisi semampunya. Banyak daruna lan den tampa udhure sapa kaum fil amali dalam biro-biro penggawean al kathiratu kang akeh. Bila amalin dalam penggawean al-kathirati kang akeh. Fi sholatin dalam sholat. Kalau batin kayak beberapa bulan al-mutawaliyatin kang nuli-nuli. Wah, kalau di sini udah nggak ada tentang masalah batalnya sholat, tidak boleh melakukan gerakan yang berkali-kali yang 3 kali berturut-turut itu sudah nggak berlaku hukum itu. Pokoknya dimaafkan. Pekerjaan yang banyak sambil sholat sambil perang itu dibolehkan. Tapi mudah-mudahan nggak usah praktek sholat khauf yang dalam kondisi perang, artinya kita aman, kondisi damai, tetap sholat itu normal. Bahkan kemudian bab tayamum kita tadi terangkan secara detail, mudah-mudahan kita tidak usah kemudian melaksanakan tayamum, karena tayamum itu kondisi darurat, artinya kita normal, tidak kemudian sampai dalam kondisi darurat sehingga melaksanakan tayamum.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal suwiji fil libasi kang tetep ing dalem nerake libas, pakaian. Jadi apa-apa yang dipakai itulah libas. Wa yahrumulan haram alar rijali tapi orang lanang apa lubsul hariri, memakai sutra. Sutra murni. Jadi bagi seorang laki-laki itu tidak boleh menggunakan sutra, sutra murni dipakai oleh seorang laki-laki, nggak boleh. Baju sutra itu nggak boleh. Watakot tumulan gawe ali-ali bidzahabi kelawan emas, juga tidak boleh seorang laki-laki menggunakan cincin yang terbuat dari emas, itu nggak boleh. Kemudian wal kuzulan sutra alus nggak boleh juga. Fi halatil ikhtiarin, dalam nalikana tingkah ikhtiar. Ketika tingkah normal itu nggak boleh menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra maupun sutra bus, itu nggak boleh. Juga termasuk tidak boleh menggunakan cincin terbuat dari dahab, dari emas. Wa kadzalan iku kaya ngono yahrum, itu juga haram. Yahrum haram apa istimaluma nganggo barang dzukira kang den tutur apa ma ala jihatil iftirasi ing atase arah ngalap lemek wa dalika lan liyane ngono mazkur min wujuhil istimalati saking dedalan pira-pira anggawe. Pokoknya kemudian ketika memakai itu disebut memakai itu, kemudian ketika apa yang menempel dalam diri kita katakan. Tapi tetap haram pula ketika menggunakannya itu dengan selain yang dipakai. Intinya contoh dijadikan alas, tempat duduk, itu juga tidak boleh tetap, karena itu juga dihukumi dengan memakai. Duduk di atas sutra nggak dipakai kan, nggak buat pakaian tapi hanya untuk alas kita duduk, tetap nggak boleh. Jadi tidak boleh itu dipakai dalam bentuk apa saja, pokoknya kalau sudah ngomong memakai tidak boleh. Wa yahillulan halal lirijali kadaya pirang lanang apa lubsuhu nganggo harir lin darurati krana darurat. Ayo bagi laki-laki itu boleh menggunakan sutra karena dalam kondisi darurat. Daruratnya itu apa? Kaharin kayak panas banget, berarti dingin banget. Muhlika ini kan ngerusak karone panas yang sangat atau dingin yang sangat, di mana panas atau dingin ini bisa merusak, artinya bisa membahayakan. Dingin yang menusuk sehingga tidak, kalau nggak menggunakan pakaian maka bisa berbahaya, ini bisa menjadi mati kedinginan. Tapi pakaiannya yang ada hanya sutra, ya udah nggak apa-apa, darurat menggunakan pakaian sutra itu. Wa yahillu lan halalin nisa'i kadhe wong wadon. Nah, bagi perempuan beda. Halal ini apa lubsul hariri nganggo sutra. Bagi perempuan boleh menggunakan sutra. Karena memang perempuan itu boleh berhias. Karena sutra itu bagian dari perhiasan. Waftirashuhu lan nglemekake harir, boleh bagi perempuan. Wa yahillu lan halal lil waliyi kadue wali apa lubsus sabi nganggoake bocah lanang cilik al harira ing sutra qabla sab'i sinina ing dalam sadurunge 7 tahun wa ba'dahalan ing dalam sakwise sab'i sinin. Pokoknya anak-anak bagi seorang wali boleh menggunakan sutra, bagi anak-anak saja, tapi ini sebelum 7 tahun ini boleh. Untuk katakan anak kecil pokoknya sampai balik itu. Abadahalan setelah wabadah itu akhirnya sampai isinin ilal buluh, sampai balik. Kalau udah balik udah gak boleh. Wa qalilu dzahabi lan wa qalilu dzahabi lan setitike wa qalilu dzahabi utawi lebih wa qalilu dzahabi utawi setitike emas wa katsiruhu lan akeh zahab istimaluhuma tegese nganggo zahab lan istimaluhuma tegese nganggo qalilan katsir fit tahrimin dalam masalah keharamane iku sawaun podo. Banyak atau sedikit, kalau ngomong masalah haram, kalau membahas tentang masalah haram itu sama. Oh, ini hanya sedikit kok, sedikit. Ini cincin ini cuma 1 gram loh, tetap nggak boleh. Yang nggak boleh kan kalau yang
sampai 15 gram, yang hanya 1 gram, tetap kalau sudah mengatakan itu adalah haram, baik sedikit maupun banyak, itu hukumnya tetap haram. Kalau kemudian itu contoh bagi tahotum. Tapi beda dengan menggunakan kadar. Artinya kita menggunakan ali-ali yang terbuat dari besi, cuma ada lapisan, ada campurannya sedikit dari emas itu. Kalau melebur nggak apa-apa. Wa idza kana lane kane ana apa ba'du thawbi. Sebagian pakaian iku ibrahisiman, sutra ibrahim, ay hariron tegese sutra. Wa ba'duhu te sebagiane kang meneh al akharu kang meneh iku kutnan katun au katan atau katun kasar matalan dalam umpamane pakaian itu ada sutranya, sebagian yang lain pakai katun biasa atau katun kasar, pakai benang nilon katakan jaza mangko menang lirrajuli kadhe wong lanang apa lubsuhu nganggo saub malam yakun selagine ora ana apal ibrahisimu sutra ibrahim iku ghaliban lebih akeh ala gharihi ngatasi liyane ibrahim selama yang dipakai sutra itu tidak lebih banyak daripada campurannya. Sutranya lah katakan benang 70, artinya 70 benang satu sutra, itu enggak apa-apa. 1/70. Jadi kalau sutranya banyak katunya sedikit itu enggak boleh. Fa in kana mongko lamun ta ana apa ghairul ibrahimi saliyane sutra iku ghaliban kang akeh halal mongko halal apa lubsuhu. Tapi ketika kemudian yang banyak itu selain sutranya, ya halal dipakai, boleh dipakai, boleh. Kalau yang banyak itu selain sutra. Wa katalan kaya mon halal. Inistawa ya lamun to padha apa Ibrahim lan khairuhu fil asohi menurut kalau kang asoh. Begitu juga ketika kemudian antara sutra dan selain sutra itu sama imbang, maka boleh menurut kalau yang asoh. Artinya bagi laki-laki itu ketika menggunakan pakaian itu tidak boleh kemudian menyerupai pakaiannya perempuan. Kalau perempuan sutra pakai emas itu memang udah dari sononya boleh dibolehkan. Tapi kemudian laki-laki menggunakan kalung yang terbuat dari emas, menggunakan tahotum, menggunakan cincin terbuat dari emas, itu nggak boleh. Berhias dengan menggunakan emas. Yang boleh itu adalah perempuan, itu memang dibolehkan. Kalau laki-laki tidak boleh. Ini hukum. Alhamdulillah pembahasan kita malam hari ini sampai di situ. Untuk sholatul khauf, mudah-mudahan kita menjadi pengetahuan saja, menjadi ilmu, nggak usah ilmu yang kita praktekkan dalam kondisi khauf, artinya kondisi perang itu nggak usah, artinya kita damai-damai saja. Tapi kita sudah mengetahui ilmunya, tata caranya. Jika dalam satu kondisi, suatu saat yang bisa kita ambil pelajaran, satu, dalam kondisi apapun sholat itu tidak gugur. Yang kedua, jamaah itu saking pentingnya. Sampai dalam kondisi perang aja sholatnya ditata berjamaah sampai dengan di soft-soft seperti itu. Itu artinya saking pentingnya berjamaah. Nah, kalau kita dalam kondisi normal, tidak perang, tidak apa, kemudian tidak sholat melaksanakan berjamaah, ya artinya kita punya kerugian yang besar. Dalam kondisi perang saja kita masih dianjurkan untuk berjamaah. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang bermanfaat. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min adim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.